Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rian Maulana Firdaus dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan prodi Ilmu Komunikasi, pemokusan Public Relation. Di sini saya akan membahas tentang public speaking, yaitu bagaimana cara menguasai pembicaraan di depan halayak. Yang pertama yaitu pengertian dari public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Contohnya lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Yang kedua, contohnya yaitu proses yang terstruktur, terencana, halayak atau publik yang teridentifikasi. Yang ketiga, sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Menurut Sean Wallen, Director of SFS US Speech and Debate Team, ada 5 hal yang harus dipertimbangkan untuk memulai public speaking, yaitu 1. Menggunakan aktivitas fisik untuk memperoleh perhatian atau atensi khalayak. Yang kedua, membuat atau mengkreasikan atau pernyataan permulaan yang menyajikan data statistik, yaitu yang menarik dan mendukung. Yang ketiga, menceritakan humor yang relevan, yaitu menyangkut paut dengan apa yang kita alami gitu, pengalaman gitu, humor-humornya tentang public speaking. Yang keempat, menyediakan informasi yang menjelaskan kredibilitas atas topik. Yang kelima, menceritakan cerita yang mendukung presentasi atau pidato atau juga perdebatan. Berikutnya, ada 5 bentuk percakapan yang harus dihindari atau sering disebut 5 speaking starting don'ts. Karena hal ini menyebabkan kegagalan public speaking. Yang pertama, memulai percakapan dengan memperkenalkan nama atau contohnya itu, "Hai, nama saya." Ya memang sebelumnya di awal saya itu memperkenalkan nama saya, dikarenakan saya menjelaskan tentang public speaking ini yaitu untuk kebutuhan UAS. Jadi saya harus memperkenalkan diri saya sendiri. Seperti itu. Yang kedua, membuat permulaan yang salah atau gagal. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan bersifat retorika, yaitu pertanyaan yang membujuk. Terus yang keempat yaitu go overboard. Yang kelima yaitu gagal dalam mempertimbangkan cara menguasai khalayak atau pertemuan. Berikutnya ada 3 aspek pengalaman yang mendukung komunikasi publik. Dari Hart dan kawan-kawan 1975 halaman 23 sampai 24. Yang pertama, komunikasi publik cenderung terjadi di tempat-tempat yang biasanya dianggap terdapat tempat publik seperti auditorium, kelas, lapangan, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi publik lebih merupakan kesempatan untuk mengemukakan masalah sosial daripada kesempatan memberikan atau menjelaskan masalah-masalah informasi, dan hal tersebut tidak terstruktur. Yang ketiga, komunikasi publik melibatkan norma perilaku. Berikutnya yaitu ada kesan pertama atau bahasa kerennya first impression. Sangat penting dan akan menentukan kesuksesan public speaking di kemudian hari atau selanjutnya. Dan hal ini mendukung image positif terhadap diri kita sendiri. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal, berbicara dan menulis. Komunikasi non-verbal yaitu contohnya pakaian yang kita gunakan harus rapi dan menarik. Terus selanjutnya gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu mengundang atensi khalayak. Terus proximity
Selanjutnya kontak mata, harus kita bertatap terhadap audiens, atau jika kita merasa gugup, kita harus melihat dahinya atau kepalanya gitu. Jangan melihat kontak matanya agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan, yaitu seperti gugup gitu. Terus selanjutnya ada space, dan selanjutnya yaitu bahasa yang kita gunakan atau paralanguage dan lain-lain. Selanjutnya Hart dalam Tools and Moss 122 ada 10 tuntunan unik komunikasi publik, yaitu 1. Pesan harus relevan dengan kelompok seluruhan, tidak hanya satu. Kepentingan bersama harus selalu diusahakan oleh pembicara. Yang kedua dari Hart yaitu bahasa atau publik lebih terbatas, menggunakan lebih banyak bahasa yang umum untuk menghindari bahasa personal. Ketiga, umpan balik lebih terbatas, dikarenakan umumnya dalam bentuk nonverbal yang terbatas. Yang keempat, khalayak yang dihadapi lebih beraneka ragam. Yang kelima, makin besar jumlah khalayak atau pendengar, makin juga memperbesar kemungkinan kesalahan menafsirkan umpan balik. Yang keenam, pembicara harus membuat persiapan pidato yang lebih lengkap. Yang ketujuh, persoalan adaptasi agar sebuah pesan semakin sesuai untuk banyak orang yang berbeda-beda. Yang kedelapan, analisis khalayak pendengar lebih sulit dan lebih tidak akurat karena pembicara berinteraksi secara serentak dengan jumlah orang yang banyak. Yang kesembilan, kadang-kadang sulit memusatkan perhatian terhadap pesan karena banyak situasi lain yang menarik perhatian publik. Yang terakhir ini, yang 10, jumlah perubahan pesan dalam komunikasi publik lebih banyak karena pesan sampai kepada lebih banyak orang. Selanjutnya yaitu ada kredibilitas pembicara atau komunikator, yaitu ada 2 bentuk. 1, kredibilitas ekstrinsik, yaitu kredibilitas yang dianggap memiliki sumber sebelum ia menyampaikan pesan. Dan yang kedua, ada kredibilitas intrinsik, yaitu citra yang diciptakan oleh pembicara sebagai hasil langsung pidatonya. Pembahasan yang terakhir kali ini yaitu Maloney 2001 menyatakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh public speaking practice, yaitu ada 6P. P yang pertama, persistence atau kegigihan kita dalam public speaking menjadi practice. Yang kedua itu P kedua, patience atau dalam bahasa Indonesianya disebut kesabaran. Jadi kita dalam menjalankan public speaking itu harus bersabar. Yang ketiga, P yang ketiga, planning, yaitu kita saat menjadi public speaking itu harus siap dalam perencanaannya. Yang keempat, preparation. Kita harus ada persiapan dalam menjalankan public speaking. Yang kelima, polishing of language, yaitu perbaikan bahasa kita saat menjadi public speaking itu sendiri. Yang kelima, practice. Ya, dalam artian kita harus banyak praktek untuk kelancaran kita sebagai practice dalam public speaking. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.